KBLI atau kegiatan usaha yang berada di bawah binaannya. Contoh misalnya, di dalam KBLI di buku BPS itu wisata memancing. Di situ hanya tertulis wisata memancing. Tetapi begitu dikenali oleh teman-teman dari pariwisata ekraf, memancing itu ada dua. Memancing di darat, yang apa, balong, atau memancing di laut. Nah, ini dua kegiatan, ini satu KBLI-nya, tetapi beda risikonya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dikenali oleh teman-teman dari kementerian lembaga untuk pada saat melakukan analisis risiko. Nah, setelah mengenali, kemudian masuk kepada identifikasi bahaya dan probabilitas. Ini yang kami sampaikan tadi, ini adalah judgement yang dilakukan oleh teman-teman, oleh kementerian judgement-nya. Nah, kemudian dimasukkanlah tadi ke dalam matriks, next Mbak, dalam matriks risiko untuk setiap aspek risiko. Pertama untuk keselamatan dan kesehatan yang internal, lanjut kepada kesehatan, lanjut kepada lingkungan, dan kalau ada kriteria khusus lainnya silahkan juga diisi. Nah, ini semuanya harus dilakukan analisis, dan kemudian kalau nanti hasilnya itu berbeda-beda, maka diambil yang maksimum. Jadi di sini lanjut, next Mbak, lanjut lagi. Nah, jadi secara internal kementerian lembaga menentukan tingkat risiko dengan mengkombinasikan dampak bahaya dan probabilitasnya, kemudian diambillah yang nilai maksimum. Setelah posisi di internal kementerian lembaga, kemudian dilakukan konsensus konfirmasi dengan kementerian lain, Kemenaker, Kemenkes, LHK untuk mengecek ulang judgement tadi dan juga dengan pelaku usaha. Selanjutnya ini kami tampilkan matriks yang merupakan hasil kerja dari kementerian lembaga. Jadi kementerian lembaga harus mengisi matriks ini untuk seluruh KBLI. Jadi total kalau kita merefer pada BPS, KBLI itu ada sekitar 1.500 kegiatan usaha. Ya, berarti nanti akan ada 1.500-an analisis seperti ini, detail seperti ini. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman kementerian. Kemudian yang terakhir adalah setelah mendapatkan tingkat risiko, tentunya baru bisa menentukan jenis perizinan berusahanya. Nah, selanjutnya saya berikan contoh Bapak Ibu sekalian yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman dari kementerian lembaga. Ini yang pertama pariwisata. Aktivitas jasa boga untuk suatu event tertentu. Event catering, kode KBLI-nya 56210. Deskripsi KBLI ini yang tercantum di dalam Perka Kepala BPS. Kelompok ini mencakup penyediaan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, Kementerian Pariwisata melakukan identifikasi potensi bahaya dan kemudian deskripsi bahaya, akibatnya, ini mereka kaji satu persatu berdasarkan judgement atau pemahaman mereka. Kemudian tingkat risiko yang ketiga adalah mengkalikan angka-angka tadi, ordinal dari 1 sampai 4 yang telah ditetapkan, kemudian dikalikan, kemudian menggunakan matriks risiko tadi. Kalau perkaliannya 6, berarti dia masuk MT, menengah tinggi. Kemudian kalau 4 ini MR. Nah, untuk contoh yang ini dari 3 aspek kriteria ini ada berbeda satu. Lingkungannya hanya MR, sedangkan 2 lagi adalah MT. Nah, ini yang kami sampaikan berarti untuk keputusan akhir adalah MT. Karena MR itu levelnya di bawah MT. Jadi untuk jasa boga suatu event tertentu, ini harus NIB dan standar. Contoh yang kedua, perdagangan. Penyediaan minuman keliling, tempat tidak tetap. Prosesnya sama,
Dan ini semuanya sama. Dari 3 aspek risiko semuanya sama rendah. Jadi keputusan akhirnya adalah rendah, cukup registrasi atau NIB. Kemudian dari perindustrian, ini industri penggaraman dan pengeringan ikan. Nah, perindustrian ini membagi 2, antara kegiatan yang sama dilakukan oleh IKM, industri kecil menengah, dan kegiatan yang sama dilakukan oleh industri besar. Nah, ini berbeda hasilnya, hasil akhirnya. Kalau yang IKM itu cukup NIB, cukup registrasi. Sedangkan kalau yang usaha besar itu harus NIB dan standar. Kemudian Kemenkes, apotek, ini sama analisanya dan keputusan akhirnya adalah harus izin. Karena ini ada satu, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja yang risikonya adalah tinggi. Karena mengakibatkan cacat permanen dan sebagainya. Ini jadi untuk kegiatan ini maka izin. Kementerian Pertanian, Perkebunan Kelapa Sawit. Ini juga setelah dilakukan analisis, ini adalah keputusannya adalah izin. Kemudian dari KKP, industri pemindangan biota air lainnya, ini dari hasil analisis, ini dapat keputusan akhirnya adalah registrasi NIB. Kementerian Perhubungan, contohnya angkutan jalan rel wisata, ini keputusan akhirnya adalah izin. Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, dari hasil analisa adalah izin. Kemudian Kementerian, lanjut Mbak. Oh, energi sumber daya. Oh, ada satu lagi mungkin salah ini. Kementerian yang sebenarnya kami ingin memberikan contoh dari Kominfo itu yang memasukkan unsur sosial sosial ya, sosial budaya itu juga ada seperti penyiaran. Nah ini kalau yang ESDM contohnya laboratorium pengujian peralatan pemanfaatan tenaga listrik. Ini keputusan akhirnya NIB atau standar. Yang kami sampaikan ini masih posisi sementara karena ini baru sampai di tingkat kementerian. Selanjutnya kementerian teman-teman akan melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha untuk mengkonfirmasi posisi-posisi ini. Nah, setelah setiap kementerian itu membuat masing-masing posisi dari tingkat risiko untuk setiap KBLI dan telah dilakukan konfirmasi dengan pelaku usaha, kemudian dilakukan rekapitulasi. Ini kami berikan contoh Kementerian Pariwisata. Sektor pariwisata ada 67 klasifikasi bakul lapangan usaha pariwisata di sektor pariwisata. Kalau kondisi existing saat ini, 67 ini perlu izin TDUP, tanda daftar usaha pariwisata. Dari hasil analisa risiko yang dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Pariwisata dan telah dilakukan koordinasi konfirmasi dengan pelaku usaha, dari 67 itu hanya 8 yang butuh izin. 27 atau 40% itu bisa masuk klasifikasi tingkat risiko rendah sehingga cukup NIB. Sisanya adalah menengah rendah atau menengah tinggi. Nah, sebenarnya menengah rendah atau menengah tinggi ini sama, produknya adalah sertifikat standar. Tetapi kalau menengah rendah, standarnya itu adalah self-declare. Kalau menengah tinggi, standar tersebut harus dibuktikan. Jadi kalau hotel, itu biasanya selalu di resepsionis itu ditempel di belakangnya, hotel ini bintang 5, bintang 4. Nah, itu adalah sertifikat yang perlu dibuktikan. Nah, itu adalah yang menengah tinggi. Tapi kalau tidak perlu dibuktikan seperti itu cukup self-declare pelaku usahanya. Kemudian pada saat pengawasan, kita akan mengecek apakah pelaku usaha itu sudah memenuhi standar tadi. Nah, ini selanjutnya kami sampaikan 27 yang rendah.
termasuk misalnya sanggar seni, rumah wisata, panti rumah pijat, ini banyak juga yang UKM yang di 27 ini. Kemudian menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Nah, setelah rekapitulasi ini dilakukan, maka selanjutnya data itu akan ditanam di dalam sistem OSS, Online Single Submission. Jadi pelaku usaha tidak perlu mengetahui seberapa detail kita bekerja. Pelaku usaha tinggal mengakses OSS itu, kemudian sistem yang akan mengatur menghasilkan satu produk perizinan berusaha sesuai dengan KBLI atau kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh pelaku usaha tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait bagaimana simulasi yang akan kita lakukan. Memang ini pekerjaan banyak sekali di teman-teman kementerian lembaga, karena selain melakukan analisa ini, di kementerian lembaga itu juga harus membuat standar. Standar usaha ini semua kegiatan harus ada standarnya, karena kita arahnya nanti penetapan standar. Jadi ini yang sedang kami proses, dan nanti ini semuanya tentunya akan masuk ke dalam PP, ke dalam lampiran PP NSPK perizinan berusaha berbasis risiko, dan kita harapkan list dari PP tersebut bersifat positif list. Artinya izin untuk satu sektor itu hanya itu. Tidak dimungkinkan lagi ada tambahan-tambahan perizinan lain yang di-create oleh siapapun. Jadi kalau tidak ada di situ, ya tidak ada izin itu. Jadi hanya disitulah yang namanya perizinan untuk misalnya sektor pariwisata. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua, kami tambahkan sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harapkan dengan metode yang risk-based approach ini, jadi ada keterbukaan dari KL Pak, menetapkan standar itu apakah izin atau standar. Nah ini yang selama ini Pak tidak clear. Sehingga penerapannya, implementasinya di daerah bisa multi prestasi lagi Pak, multi investasi lagi. Nah kita ingin betul Bapak memanfaatkan standar, dan standar ini memang kami lihat dan kami bandingkan sudah teruji di beberapa negara. Dan itu kita coba praktekkan di sini. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, memang persoalan kita adalah pengaturan birokrasi perizinan itu masih manual Bapak. Padahal kita sudah pada era IT teknologi. Nah kita ingin melompat juga bahwa birokrasi perizinan kita juga bisa menggunakan IT ini. Nah IT ini hanya bisa digunakan kalau ada standar. Nah standar inilah kita lakukan supaya ada transparansi, akuntabel, dan penerapan yang sama pada seluruh wilayah Indonesia. Kecuali ada penerapan-penerapan khusus yang masih dibuka untuk hal itu. Nah, memang pekerjaan ini akan berat sekali Bapak Ibu, tetapi kami sudah mulai dengan KL, sudah mulai menghitung, bahkan nanti kami akan undang Bapak Ibu sekalian ketika satu KL selesai memperhitungkan semua basis risikonya, Bapak Ibu juga bisa lihat di mana kira-kira menjadi titik soal lagi. Nah, dengan demikian politik hukum yang kita ingin ciptakan dalam RUU Cipta Kerja adalah bahwa keinginan kita membuka ruang seluas-luasnya untuk akses UMKM mudah, itu akan tercipta Bapak. Karena demikian standarnya sudah ada, kita tidak perlu lagi mendapatkan semacam persetujuan atau adjustment lagi dari daerah yang nanti akan melaksanakan ini, karena semua standar sudah ada dan ada di sistem, mereka tinggal. Memang nanti UMKM itu akan ada masuk di resiko menengah tinggi Bapak. Nah, tetapi kita sepakat di bab 4, di bab 5, kita pemerintah akan memfasilitasi itu, memberikan bantuan, dukungan, fasilitasi bagaimana mereka bisa akses masuk ke dalam risiko menengah tingginya. Jadi untuk menengah risiko rendah ke bawah, sistem sudah menyelesaikan persoalan dengan NIB standar, tapi risiko tinggi pemerintah akan masuk memberikan fasilitasi dan bantuan yang diperlukan untuk itu. Nah dengan demikian, apa yang diharapkan oleh kita semua termasuk Bapak Presiden, UMKM itu bisa masuk dengan mudah, berkembang dengan cepat, dan naik kelas itu kita bisa wujudkan. Demikian Bapak Ibu, Pak Ketua, kami sampaikan poin besarnya, Bu Tari sudah menyampaikan detailnya, kami akan
kami minta Bapak Ibu memberikan masukan dan untuk perbaikan di dalam Cipta Kerja. Demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Erlan dan Bu Tari. Saya rasa penjelasan pemerintah udah clear ya, komprehensif ya. Sedikit Jadi, Ketua. saya pikir Sedikit, Ketua. kita sudah sepakat kemarin bahwa hari ini pemerintah sudah menjelaskan itu, kemudian nanti seperti yang diinginkan oleh Pak Andreas itu sudah terakomodir, nanti akan dijelaskan kembali di dalam penjelasan menyangkut soal matriks tadi yang diinginkan itu, sehingga saya pikir sudah clear. Belum pimpinan, kami ingin memberikan beberapa catatan. Saya kasih ke Pak Andreas dulu. Supaya semuanya jelas, kami ingin memberi beberapa catatan. Berdasarkan penjelasan tadi, ya, konsekuensinya berarti pasal 8 ayat 5 yang meliputi DIM 170 sampai 174 itu harus dihilangkan. Coba kalau kita baca, karena di pasal 8 ayat 5 ini justru akan tidak sesuai dengan penjelasan yang tadi disampaikan. Pasal 8 ayat 5 mengatakan penilaian tingkat bahaya kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dilakukan dengan memperhitungkan jenis kegiatan usaha, kriteria kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, dan atau keterbatasan sumber daya. Padahal tadi potensi bahaya tadi yang dijelaskan berdasarkan K3L. Jadi kami mengerti, karena itu saya mengatakan di dalam menentukan formularis manajemen itu harus clear formulanya. Tadi dijelaskan berdasarkan K3L, karena itu supaya tidak ada formula lain yang menjadi rancu, maka konsekuensinya pasal 8 ayat 5 ini harus dihapuskan. Itu DIM berapa Pak Andreas? DIM 170 sampai 174. Coba tampilkan DIM 170. Satu tujuh dua coba. Nah, jadi kalau tidak salah, pemerintah kan tadi menjelaskan ada 3 ya. Jadi gini, itu prasarana, ini kan kalau prasarana dasar itu nanti di luar yang 4 K3L tadi, itu nanti akan memperhitungkan satu lagi Pak, menyangkut tata ruang, lingkungan, dan bangunan gedung. Jadi yang ditampilkan tadi ini itu menyangkut soal penilaian soal K3L tadi. Ini lain. Itu baru 1. Tadi sebetulnya intinya ya, itu potensi bahaya dan probabilitasnya. Itu aja. Dan itu kami setuju. Tapi dengan adanya pasal 8 ayat 5 itu menjadi rancu. Bukan, jadi tolong nanti pemerintah jelasin ya. Kami minta penjelasan dari pemerintah karena saya penjelasannya seperti itu tadi. Ya, saya setuju tadi yang disampaikan, tapi itu kan baru satu hal tadi. Tapi kan pemerintah, kalau saya lihat paparannya, itu kalau lihat dari sisi, ini kan prasarana dasar per sektor. Tadi itu mencakup 3 hal, bahwa perizinan berbasis risiko itu di samping yang dijelaskan menyangkut soal manajemen risiko tadi, juga terkait dengan tata ruang, lingkungan, dan bangunan gedung. Nah, kalau ini dihilangkan karena berkaitan dengan lokasi usaha umpamanya, kan itu berkaitan dengan tata ruang, Pak. Ini gitu, Pak, tolong dipahami dulu. Ini penilaian tingkat bahaya. Tadi kan sudah dijelasin. Karena kalau misalnya menyangkut lokasi, pertanyaan mendasarnya adalah apakah risiko misalnya peternakan ayam di Kabupaten A berbeda dengan Kabupaten B? Kan nggak demikian. Analisa risikonya tadi hanya potensi bahaya dan probabilitas. Ini Pak, silakan pemerintah. Tadi dijelasannya seperti itu. Terima kasih. Silakan pemerintah. Gus, silakan Pak Guswati. Kita satu-satu fraksi dulu Pak ya, per fraksi Pak. Ya. Terima kasih pimpinan. Udah gitu Diberi kesempatan gitu Silakan. Oh ya. Terima kasih pimpinan. Saya Gus Pardi Gaus dari Partai Amanat Nasional. Pertama memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Utari.
Yang kedua, saya minta juga setiap ada RDP ini, kalau ada bahan-bahan itu tolong dibagikan. Ini sangat luar biasa yang beliau sampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah pada prinsipnya apa yang Ibu sampaikan saya setuju, nggak ada masalah. Cuman yang jadi persoalan adalah penerapan resiko antara perusahaan UMKM sedang dan tinggi itu bagaimana. Saya ilustrasikan sebagai contoh supaya konkret, Bu. Ada tambang emas di Sumatera Barat, di Solok Selatan, ada yang melakukan itu perusahaan besar, pakai kontrak alat berat. Ada masyarakat UMKM dengan mengail-ngail. Jadi yang ingin saya tegaskan ini adalah saya ingin bagaimana UMKM yang Bapak sampaikan tadi, tidak hanya dalam bentuk yang Bapak jelaskan tadi, tetapi tampil di dalam apakah di dalam PP dan lain sebagainya. Intinya adalah yang saya khawatirkan itu di lapangan. Kalau ini bagus, tapi penerapannya karena memang tidak ada klasifikasi antara UMKM, sedang dan besar, tingkat risiko tergantung pada jenis usaha, kan gitu ya Bu? Nah, contoh tambang emas yang masyarakat biasa itu dia ngail-ngail, pakai ayak dan lain sebagainya. Yang satu lagi pakai alat berat. Jadi jangan disamakan persyaratan tentang risiko tinggi. Itu yang saya inginkan. Persoalan yang lain saya setuju Pak Ketua. Cuman yang jadi penerapan ini bagaimana? Sebab kalau yang saya lihat dalam konsep itu sama saja. Bentuk jenis usaha yang tinggi risikonya itu diberlakukan untuk UMKM, menengah, dan tinggi. Padahal fasilitas yang dipergunakan oleh jenis-jenis usaha itu sangat berbeda. Tolong yang Bapak sampaikan tadi saya sangat luar biasa. Ada keinginan kita untuk memfasilitasi, membantu, dan lain sebagainya. Di mana kalimat yang Bapak sampaikan itu sehingga nyaman masyarakat. Kalau dia memang UMKM, ini ada semacam stimulus yang diberikan oleh pemerintah karena ke UMKM-nya itu. Itu yang ingin saya sampaikan. Barangkali demikian Ketua. Terima kasih. Pak Lahmod, silakan Pak Lahmod. Baik, terima kasih pimpinan. Yang dimaksud Pak Andreas, yang DIM 170 itu adalah penilaian tingkat bahaya. Itu tidak matching dengan apa yang dipresentasikan oleh pemerintah tadi. Sedangkan yang dipresentasikan oleh pemerintah tadi itu adalah terkait DIM 175 yang berikutnya, yaitu potensi terjadinya bahaya. Jadi ini ada dua hal. Penilaian tingkat bahaya dengan potensi terjadinya bahaya itu berbeda, dua hal yang berbeda tuh. Nah, sehingga dengan DIM 170 yang dimaksud Pak Andreas tersebut adalah itu tidak terkait dengan potensi bahaya yang dipresentasikan oleh pemerintah. Jadi kaitannya jelas. Nah, oleh karena itu kalau penilaian tingkat bahaya itu memang kriterianya adalah kegiatan usaha, keterbatasan sumber daya, lokasi kegiatan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk potensi terjadinya bahaya itu seperti yang dipresentasikan tadi, tidak pernah terjadi, jarang terjadi, pernah terjadi. Nah, ini klasifikasinya beda nih Pak Andreas. Jadi ini satu kesatuan dari DIM yang 170 sampai ke DIM berikutnya yang memang belum kita bahas Ketua, tapi itu ada lanjutan daripada DIM sebelumnya. Nah, apa tadi yang dipresentasikan oleh pemerintah kaitannya adalah terhadap DIM 175 ke bawah. Kaitannya adalah terhadap potensi bahaya, bukan penilaian tingkat bahaya, tapi potensi. Terima kasih Ketua. Silakan pemerintah. Dari PKS kan PKB Pak. Oh iya, silakan PKS. Terima kasih Ketua. PKS dulu Pak. Kita gilir per fraksi dulu Pak Arteria ya. Baik, terima kasih Pak Ketua dan pemerintah yang saya hormati. Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan Ibu. Yang pertama misalnya dalam implementasi di Kementerian Perindustrian ya. Itu kan ada industri
penggaraman strip pengeringan ikan. Intinya bahwa analisisnya semua sama, baik itu terkait dengan yang dilakukan oleh IKM maupun dilakukan oleh industri besar. Tetapi kemudian kebijakan akhirnya itu berbeda. Yang satu cukup dengan NIB, tetapi kemudian yang dari IB itu dengan NIB plus standar. Nah, tolong dijelaskan apakah ini yang dimaksudkan bahwa komitmen pemerintah untuk terus membantu UMKM, ataukah sebenarnya ini karena faktor perhitungan? Ini satu. Yang kedua, saya juga melihat misalnya beberapa level risiko yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Ada 27 yang dinyatakan risikonya rendah. Itu diantaranya ada agen perjalanan wisata. Agen perjalanan wisata itu bisa menimbulkan risiko kematian karena perjalanan cukup jauh, apalagi misalnya terkait wisata alam. Ini juga high risk. Lalu kemudian yang kedua, misalnya rumah biliar, artinya usaha biliar, kemudian kasino dan seterusnya, ini kan mirip-mirip barangkali. Itu juga termasuk risiko rendah. Lalu kemudian misalnya panti pijat, ini juga merupakan risiko rendah. Nah, tolong saya dijelaskan ini supaya tidak menyebar ke publik dan kemudian dipahami salah. Sebab kalau memang ini juga hasilnya rendah, yang artinya cukup mendaftar, berarti akan ada satu potensi seperti jamur yang muncul setelah musim hujan, munculnya berbagai macam usaha-usaha yang berdampak kepada tingkat moralitas dan budaya yang kemarin kita masukkan, tapi ternyata rendah. Jadi tidak ada di professional adjustment-nya, tidak perlu ada apa-apa, cukup kemudian mendaftar. Nah, ini saya kira juga perlu dijelaskan lebih jauh. Dan yang terakhir, saya ingin menegaskan sekali lagi, jadi kalau memang pemerintah dalam komitmennya itu adalah membantu kepada UMKM, khususnya dalam perizinan, berarti apapun jenis risiko yang dilakukan UMKM, apakah itu kemudian dia akan mendapatkan satu pembelaan atau kemudahan, akses, atau kemudian keperpihakan, dan juga apakah kemudian selanjutnya nanti akan hal-hal yang lain, seperti insentif dan seterusnya. Ini mohon saya 3 hal itu, yang 2 agak mirip-mirip, tapi tolong dijelaskan. Terima kasih, Pak. Baik, silakan PKB. Terima kasih pimpinan. Terima kasih tadi sudah menyampaikan simulasi dari presentasinya Ibu Terry. Dari kami memberikan catatan, pertama adalah sekilas yang dipaparkan dalam presentasi tadi adalah penerapan teori yang sama diberlakukan untuk industri besar dengan industri kecil. Dalam pemaparan tadi itu seolah penerapan untuk industri besar, meskipun pada ending sepakat. Tadi ada rendah, menengah, sama risiko tinggi. Tetapi dalam DIM juga sama, ini tidak ada afirmasi untuk keberpihakan terhadap industri kecil. Kami minta afirmasi untuk DIM atau di mana letaknya yang membedakan antara penerapan berbasis risiko ini untuk industri besar sama industri kecil. Itu aja catatannya. Mohon dipertimbangkan, jangan sampai ada pola penerapan yang sama meskipun di ending tadi dijelaskan cukup menggembirakan. Secara prinsip kami sepakat, tetapi mohon ada afirmasi DIM untuk usaha kecil. Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk yang terakhir, teman-teman dari PKB, kita kan sudah membahas DIM soal UMKM. DIM soal UMKM itu kita sudah sepakati bersama bentuk afirmasi apa yang akan kita berikan, termasuk dalam bentuk perizinan. Tadi Pak Ellen sudah menjawab bahwa kalau ada nanti izin usaha UMKM yang akan naik kelas, itu pun juga nanti akan difasilitasi oleh pemerintah. Dan di DIM bab 5 itu udah jelas banget, baik bantuan dari sisi kebijakan fiskal,
Itu sudah tindakan yang sangat baik yang kita hasilkan bersama. Nah, termasuk dalam mekanisme soal pendaftaran. Karena jangan lupa, UMKM kita sekarang ini hampir sebagian besar itu tidak memiliki izin. Kalau tidak memiliki izin, otomatis aksesnya ke layanan pembiayaan, lembaga keuangan nggak bisa. Nah, inilah salah satu manfaat dari kemudahan perizinan yang kita dapatkan. Nah, soal nanti yang berbasis resiko, nah itu perlu ada pertimbangan. Tapi silakan Pak Ellen maupun Ibu Tari untuk menjawab apa yang disampaikan oleh ya, ada DPD dulu ya, silakan DPD. Kalau itu udah. Baik, tadi kalau tidak salah udah dijelasin ya, bahwa itu kan setiap saat bisa berubah tergantung skalanya. Tapi silakan Pak Ellen untuk menjawab. Setelah ini Pak Arteria ya. Atau Pak Arteria masih ada yang mau disambung, sekalian aja. Terima kasih Pak Ketua. Pertama, saya sependapat sama teman-teman terdahulu. Kalau dari sini akhirnya kan terlihat sudah ini. Acuannya kan bermula dari KBLI. Kalau KBLI, kita acuannya kepada perseroan terbatas. Udah jujur aja lah itu tuh. Bukan kepada UMKM, industri mikro dan sebagainya. Ini yang harus juga saya kira teman-teman harusnya lebih inovatif lagi dan membuka ruang yang baru lah, Bu. Jadi kalau bisa oke, nggak apa-apa deskripsinya KBLI, kemudian dikasih derivatif-derivatif lain sehingga apa termasuk juga untuk mikro. Yang kedua, bahwa dari paparan tabel ini, Bu, ya, terlihat bahwa ini hanya main di pasal 8 ayat 1, 2, dan 3. Bagaimana dengan implementasi ayat 4-nya? Nggak kelihatan nih. Termasuk juga kalau Ibu mainkan ke Kemenkominfo di KBLI 61200 dan kebun sawit misalnya. Ya. Bagaimana juga dengan yang di ayat 5, DIM 170 sampai 174. Ini kan tidak terrefleksikan. Ya. Jadi nggak kelihatan, Bu, bahwa nanti ada bagaimana dengan jenis kegiatan usaha, kriteria kegiatan usaha, dan sebagainya. Nggak ada di sini, kita nggak bisa menerawang nih, Bu. Kalau melihat jelas nggak bisa, menerawang pun kami nggak bisa, Bu. Nah, saya ingin juga sampaikan, ya, ini yang menentukan deskripsi bahayanya kalau ini misalnya cuma tersayat tangan. Ya, ini kan ada nih tersayat tangan, masalah perikanan. Tersayat tangan, ini yang menentukan deskripsi bahayanya siapa? Kemudian yang menentukan sumber bahayanya siapa? Kemudian yang menentukan probabilitasnya itu siapa? Ini pun pertentangan, minimal ini ada perdebatan, Bu. Berikut, Pak Ellen, ini kan undang-undang ini dibuat untuk penyederhanaan berusaha, perizinannya dibuat lebih mudah. Kalau perizinannya dibuat lebih mudah, yang kan Pak Ketua katakan tadi, UMKM mayoritas dia tidak berizin, Pak. Nah, solusinya apa? UMKM itu harus berizin kan? Tapi nggak susah. Nah, refleksinya nggak ada di sini, Pak. Ya, UMKM itu sekarang dia bisa jalan, Bu. Nyari nafkah, dapat duit tanpa izin. Dengan adanya undang-undang ini dia harus berizin, makin repot. UMKM yang tugasnya undang-undang ini adalah membangun harapan dan optimisme. Anda berizin tapi tidak repot, itu loh. Di mana ini? Nah, kemudian bagaimana dengan yang sudah berizin? Saya hanya kasih contoh yang masalah perkebunan sawit. Apa manfaat, keuntungan mereka dengan adanya rumusan yang dibuat oleh kita di Cipta Kerja ini? Ada kemudahankah? Atau sebaliknya, Pak? Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih Pak Pimpinan, Bapak Ibu sekalian. Bu Tari akan menyampaikan detail teknis, Pak. Jadi yang UMKM, Bapak, kita kan sudah sepakat pada waktu membahas di bab 5. Jadi memang kami tidak campurkan di sini, Pak, bisnis proses UMKM. Tetapi di bisnis UMKM kita sudah tegaskan, Pak. Kalau yang UMK,
dia langsung NIB, jadi sudah hitung tuh standarnya. Kemudian ayat berikutnya seingat kami, dalam hal UMK memerlukan bisnis proses yang izin, Pak, pemerintah wajib memfasilitasi. Kemudian ayat berikutnya, pemerintah wajib mengembangkan dengan klaster, Pak. Jadi di bab 5-nya, Pak, masukkan di sini betul-betul adalah asesmen risiko sama bisnis perizinannya, Pak. Nah, kemudian kami tambahkan lagi, Pak, di bab 6 kemudahan berusaha khusus untuk UMKM, pemerintah memfasilitasi bentuk badan hukum dengan pendirian PT sendirian, Pak, di sini. Jadi UMKM itu ada tersebar menurut konteksnya masing-masing, Pak. Jadi kami nggak langsung masukkan di sini supaya klaster pengaturannya betul-betul sesuai dengan bahagiannya masing-masing, Pak. Itu yang untuk UMKM. Yang kemudian berkaitan dengan yang disampaikan Pak Andreas, Pak. Memang begini, Pak Andreas. Ini sebenarnya kita ingin masukkan detailnya di undang-undang dulu sebagai payungnya. Namun memang ada beberapa pertimbangan lagi nanti yang disampaikan oleh Bu Tari tadi. Misalnya yang adalah mengenai lokasi kegiatan usaha, Bapak. Ini memang nanti akhirnya debatable lagi. Karena pada waktu penentuan RDTR, Pak, rencana detail tata ruang, aspek yang 4 tadi sudah hitung juga nanti. Nah, jadi nanti Pak Uki kami undang untuk menjelaskan itu. Nah, sehingga pertimbangannya nanti, Bapak, yang untuk ayat 6 itu mulai DIM 176, kita bisa reformulasi, Pak Ketua. Reformulasi lagi. Yang penting bagi kita adalah mulai dari ayat 5, ketika menentukan risikonya itu, di ayat 3, ayat 4, penting adalah konklusinya di ayat 7, Bapak. Karena itu nanti dia mentransmisikan ke dalam sistem, ke jenis perizinannya nanti. Jadi yang untuk ayat 4 dengan ayat 5 dan ayat 6, ayat 4 sudah sepakat, tetap ada. Ayat 5, ayat 6, kami akan lihat lagi, Pak, reformulasi Pak Andreas. Penting atau tidak di situ nanti. Jadi mungkin itu yang untuk menjelaskannya. Kemudian kami undang Bu Tari, nanti setelah itu Pak Sekjen LHK berkaitan dengan perizinan tadi, lingkungannya, Pak, dengan Pak Abdul Kamarzuki berkaitan dengan perhitungan risiko lokasi, Bapak. Bu Tari, silakan. Baik, terima kasih Pak Ellen. Mungkin saya langsung kepada PKS tadi. Perindustrian, Bapak Ibu sekalian, pada saat kami koordinasi dengan semua kementerian lembaga, yang pertama kita samakan dulu persepsi, Pak, bahwa kita semangatnya adalah untuk UMKM. Itu yang pertama. Jadi itu menjadi kerangka dasar pemikiran. Nah, pada saat kita melakukan perhitungan, kita benar-benar menghitung. Tetapi dengan konsep tadi UMKM tadi ternyata matching, Pak, perhitungannya. Jadi kalau tadi pertanyaannya apapun risikonya kemudian UMKM disederhanakan, itu nggak bisa. Karena kan kita di sini benar-benar melihat nature bisnis itu. Nah, kemudahan-kemudahan untuk UMKM tadi sudah dijelaskan Pak Ellen di pasal 5, di bab 5. Jadi kalaupun dia harus, misalnya Pak, dia perdagangan petasan, sederhana sebenarnya, tapi itu risikonya menjadi tinggi. Nah, bagaimana kita bisa mempermudah si UMKM ini adalah di bab 5 tadi. Persyaratannya yang kita permudah. Tapi kalau secara nature bisnisnya, berdagang petasan itu risikonya tinggi. Kita nggak bisa memaksakan. Karena di UMKM, berdagang petasan ya rendah aja. Itu kita nggak bisa, Pak. Karena teori yang kita terapkan di sini hanya untuk melihat nature bisnis itu masing-masing. Demikian, Pak. Kemudian kalau yang pariwisata. Izin Ketua, jadi dengan kondisi seperti itu bagaimana cara pemerintah mengintervensi, Bu? Tentunya standarnya tetap sama, ya, bahwa high risk tetap sama high risk. Ya. Nah, bagaimana supaya keperpihakan pemerintah terhadap UMK tadi itu tetap dirasakan, itu model intervensinya seperti apa? Kemudahan persyaratan. Pimpinan, sekaligus menyambung pimpinan. Di bab 5, Pak. Enggak, ini ada kaitannya supaya nanti jawabannya sekaligus kalau boleh. Ya, jadi gini, tadi kan udah sepakat ya, supaya dicatat ya NOTA untuk mereformulasi ya pasal 5 dan 6. Nah, ayat 5 dan ayat 6, saran kami untuk kalau nature of risk-nya saya sependapat. Tetapi pada saat mengkaitkan perizinan berusaha itu harus dipertimbangkan faktor skala usahanya. Mungkin di situ jalan tengahnya. Jadi dengan demikian ya jangan sampai nanti seperti ini, restoran, rumah makan
itu sama menengah tinggi. Lah bagaimana dengan warung Tegal nanti, rumah makan Padang, cilaka Bu. Jadi maksud saya memahami benar dan biasa kita melakukan risk itu, ya, risk level. Nature risk-nya sama, ya. Tetapi pada saat mengkaitkan perizinan berusaha, agar ada faktor skala usaha dimasukkan. Dengan demikian, nanti itu tidak memberatkan. Bayangkan aja nanti kalau warung Tegal harus menengah tinggi, harus ngurus sertifikat pemerintah pusat, kan nanti itu malah merepotkan. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Nah, yang dimaksud PKS juga itu, Bu. Ya, jadi udah, ini jalan keluar ya, jalan tengahnya ya. Kita sepakat ya, Pak. Nanti reformulasi lagi yang ayat 5 dan ayat 6 dan menyangkut soal skala usaha tadi itu menjadi pertimbangan dalam risk manajemennya. Setuju ya? Setuju semua ya? Oke ya. Jadi sekarang kita lanjut ke DIM nomor 176. Ini untung ada Pak Andreas nih, sama Pak Anula, Ustadz Buhori, dan semuanya, termasuk Pak Arteria juga. Baik, pimpinan. DIM 176, huruf A, tidak pernah terjadi. Tanggapan dari fraksi PDI Perjuangan tetap. Tanggapan dari fraksi Golkar tetap. Tanggapan dari fraksi Gerindra dihapus. Tanggapan dari Nasdem tetap. Tanggapan dari fraksi PKB tetap. Tanggapan dari fraksi PKS tidak memberi tanggapan. Ini 176, ini ada terjadi kesalahan nih. 176 itu kan redaksional. Ya, jadi itu timus ya, kita sudah sepakati kemarin 176. Jadi sekarang ke DIM 180. Namun mungkin ada penyampaian dari fraksi Partai Gerindra soalnya DIM-nya dihapus semua nih. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ketua Pimpinan. Pimpinan Panja yang saya hormati, teman-teman anggota Panja RUU Ciptaker, teman-teman DPD dan pemerintah yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, kami ingin menyampaikan koreksi substansial terhadap DIM bab 3, pasal 7, dan pasal-pasal lain yang terkait dengan risk-based approach. Jadi perizinan berusaha berbasis risiko. Sikap fraksi Partai Gerindra adalah tetap mengikuti apa yang diusulkan dengan catatan memerlukan beberapa pendalaman dari pihak pemerintah. Nah, perubahan sikap politik ini terjadi setelah kita terus terang mendengar penjelasan yang komprehensif dari pihak pemerintah, terutama yang disampaikan oleh Ibu Tari. Ibu Tari, terima kasih banyak, Bu. Saya percaya pencerahan yang Ibu lakukan itu merubah sikap politik kami fraksi Partai Gerindra. Saya kira demikian, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Ini setelah mendengarkan penjelasannya Bu Tari, luar biasa nih Pak Hendrik. Terima kasih Bu Tari. Silakan DIM 180. Batal dihapus ya Pak? Pimpinan, mungkin DIM 180 sampai 183 itu bisa sekaligus pembahasannya, karena saling terkait. Setuju, cuman kan kita harus ketoknya satu-satu Pak. Problemnya di situ. Jadi kita ketoknya satu-satu per DIM. Baik, pimpinan. DIM 180 ayat 7 berbunyi sebagai berikut. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dan penilaian atas potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 6, tingkat risiko kegiatan usaha ditetapkan menjadi titik 2. Tanggapan dari fraksi PDI Perjuangan tetap, tanggapan dari fraksi Golkar tetap, tanggapan dari fraksi Gerindra tetap, tanggapan dari fraksi Nasdem tetap, tanggapan dari fraksi PKB minta dipending, tanggapan dari fraksi PKS tidak memberi tanggapan, tanggapan dari fraksi PAN tetap,
Tanggapan dari fraksi P3 ayat 7 berbunyi sebagai berikut. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tingkat risiko kegiatan usaha ditetapkan menjadi titik 2. Tanggapan dari Dewan Perwakilan Daerah mengusulkan untuk menambah 2 ayat baru yang berbunyi sebagai berikut, menjadi ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8, dilakukan evaluasi secara berkala atas tingkat risiko sebagaimana disebut dalam ayat 2. Ayat 9, jika terjadi perubahan tingkat risiko setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, maka ketentuan izin berusaha disesuaikan dengan tingkat risiko terbaru. Demikian pimpinan. Baik, ini kan sudah kita sepakati tadi ya. Namun demikian saya ingin menyampaikan usulan dari DPD tadi. Kan kita sebenarnya sudah sepakat soal materi usulan DPD. Apakah ini harus diatur dalam undang-undang atau nanti lewat peraturan pemerintah? Nah, silakan pemerintah untuk menjawab. Yang untuk usulan evaluasi kita bisa menyepakati, mungkin tidak dalam bentuk wording seperti ini Bapak, nanti kita usulkan reformulasi yang untuk bisa menampung usulan untuk ada evaluasi. Gimana Pak? Jadi yang usulan evaluasi Bapak, kita bisa menyetujuinya, cuma diperlukan reformulasi wordingnya Bapak. Demikian Pak Ketua. Kim 180 itu supaya menjadi catatan kita bersama, ya termasuk tim ahli, berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4, dan penilaian atas potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 6 yang nanti akan direformulasi, dan skala usaha dan peringkat skala usaha, tingkat risiko kegiatan dimasukkan di sini. Jadi sebetulnya tadi KBLI-nya bukan hanya sebagai single factor KBLI, tapi kemudian ada skala usaha. Misalkan ini menengah kecil, ya penengah kecil, mikro misalkan demikian. Ini sangat penting ini ya, sebagai tadi hasil kesepakatan. Terima kasih. Pimpinan. Saya harus tanya dulu ke Pak Iksan, karena kan ini dim resminya PDIP tetap. Oh ya Pak Sturman, Pak. Ya. Tadi. Walaupun tadi kita sudah sepakati, tapi dim resminya PDIP itu tetap. Tapi untuk sebagai konsekuensi dari ya. Izin pimpinan, sebenarnya cuma menjelaskan yang sebelumnya tadi itu saja. Kan harus tanya Kapolri dulu. Siap pimpinan. Kalau Jenderal Bintang 2 dan Bintang 3. Ya, beliau di sebelah kiri Bapak ada Bintang 3 itu. Terima kasih pimpinan. Pemerintah setuju ya? Pimpinan, biar PKB tidak pending, maksudnya tadi kan ada soal pending, meskipun tadi sudah mendengarkan tingkat bahaya dari sisi keselamatan, tetapi ada alasan fraksi terkait dengan contoh usaha perfilman, misalkan terkait konten. Apakah itu masuk atau tidak? Kalau misalkan ini kan tidak pending lagi. Kan sudah kita jelaskan kemarin, aspek sosial budaya kan sudah masuk. Ya, jadi itu menjadi pertimbangan. Itu dimaksud di ayat 4, bukan hanya sosial budaya, Bu, tapi pertahanan, keamanan. Dimasukin langsung ayat ya, oke ya, setuju ya. 181. Ketua, tambahan redaksi itu ayat 5-nya kan terintegrasi Ketua. Jadi ayat 3, 4, dan 5 Ketua. Ya, itu sudah disampaikan tadi. Oke, ya. Itu langsung dicatat ya. Usulan tadi. Silakan 181. Dim 181 huruf A, kegiatan usaha berisiko rendah. Tanggapan dari fraksi PDI Perjuangan tetap. Tanggapan dari fraksi Golkar tetap. Tanggapan dari fraksi Gerindra tetap. Tanggapan dari fraksi Nasdem tetap. Tanggapan dari fraksi PKB pending. PKS tidak memberi tanggapan. PAN memberi tanggapan tetap. P3 tetap. Kemudian dari DPD juga tetap. Setuju ya? Tetap ya? 182. Dim 182 huruf B, kegiatan usaha berisiko menengah, titik 2 atau
mohon maaf kami ulangi, B, kegiatan usaha berisiko menengah, titik koma atau tanggapan dari fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan dari pihak pemerintah. Tanggapan dari fraksi Golkar tetap, tanggapan dari fraksi Gerindra dia tetap, tanggapan dari fraksi Nasdem tetap, PKB pending, PKS tidak memberi tanggapan, PAN tetap, P3 tetap, DPD tetap. Baik. Setuju ya? Rasanya tadi. Kan sudah tadi kan? Enggak. Tapi akan mengubah ini. Karena itu sebetulnya kita mengusulkan yang untuk menengah itu dipecah menjadi dua. Kan sesuai dengan penjelasan Ibu tadi. Ada yang menengah rendah dan menengah tinggi. Karena itu punya implikasi kepada perizinan berusahanya. Jadi yang di risiko menengah itu dipisah sesuai dengan penjelasan tadi. Ada menengah rendah dan menengah tinggi. Itu maksudnya. Terima kasih. Silakan, pemerintah. Kami tetap mengusulkan klasifikasinya tetap 3 saja, Bapak. Tinggi, menengah, rendah. Nanti memang dalam perhitungannya ada menengah tinggi dengan menengah rendah itu nanti di dalam perhitungannya yang kita detailkan di PP. Mungkin Pak Andreas. Perizinannya itu kan berbeda ya. Nah, karena kan kaitannya dengan perizinan berusaha. Karena beda loh Pak, antara sertifikat self declaration dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang membutuhkan verifikasi. Ini sangat beda. Contohnya tadi yang usaha, kalau sebelum tadi ada klasifikasi skala usaha. Apakah rumah makan, saya katakan rumah makan Padang atau Tegal, itu harus mengurus sertifikat ke pemerintah pusat. Ini supaya praktek di lapangannya, Bapak tolong juga pikirkan praktek di lapangannya Pak. Terima kasih. Silakan Pak Ellen. Ibu Tari tambahkan. Jadi begini Pak, desainnya kira-kira. Yang sertifikat itu adalah berdasarkan self declaration. Sertifikatnya ketika dia mendaftar di sistem, sudah ada standarnya di situ, sudah yang harus akan dipenuhi dan dia komit, maka itu sertifikat standarnya terbit Pak. Otomatis. Jadi dia tinggal membawa standar itu, nah standar itu nanti yang akan diuji oleh pengawas Pak, untuk evaluasinya. Jadi tanpa ada proses lain Pak, dia tinggal hanya sistem memberikan standar itu ketika dia agree atau setuju, kemudian dalam sistem memberikan langsung standarnya. Demikian Pak. Pak, tolong dijelaskan Pak pimpinan, ini sangat penting. Pasal 10 ayat 3, tolong Bapak baca deh. Pasal 10 ayat 3. DIM 192 ya. Coba tampilkan. Ya, coba Bapak. Baik Pak. Jadi yang ayat 3, dalam hal sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, diperlukan untuk standarisasi produk. Pemerintah pusat menerbitkan sertifikat standar berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk, Pak. Gini Pak, kalau yang menengah rendah itu kan cukup self declaration. Tapi kalau yang menengah tinggi, pemerintah pusat yang mengeluarkan. Itu Pak. Itu sangat beda Pak, antara self declaration dengan pemerintah pusat mengeluarkan. Jadi maksudnya Pak, izinnya berbeda. Ngerti. Ya. Jadi kan tadi izinnya beda. Bilang, kalau dia resikonya menengah rendah, maka dia kan NIB nih, bisa masuk klasifikasi NIB. Tapi kalau dia masuk beresiko menengah, tapi masuk tinggi, menengah tinggi, maka kan prosesnya bisa dalam bentuk dia deklarasi, sertifikat maupun juga dalam bentuk izin. Nah itu tentu berbeda perlakuannya. Gimana Pak Ellen? Mungkin bisa dispesifik Ketua, izin yang berbeda itu seperti apa bentuknya antara menengah bawah dan tinggi? Tadi sudah ada contohnya sebenarnya Pak. Jadi Bapak itu kalau dapat materinya, itu udah ada contoh-contohnya, udah yang Pak Darmadi minta kemarin itu udah ada Pak. Ya tadi mohon maaf tadi. Nanti tinggal dibagikan Pak Darmadi tolong materi. Ya tadi di Komisi 6 tadi. Ya.
supaya kita tidak diskusinya bolak-balik, Pak. Jadi contohnya udah ada, Pak Darmadi yang minta ini pemerintah buat khusus nih. Iya, betul. Nah, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Andreas tadi, menurut saya juga itu logis, Pak. Logis, karena Bapak menambahkan klasifikasi yang menyangkut di beresiko menengah tadi. Nah, gimana kira-kira jawaban pemerintah nih? Pimpinan menambahkan. Jadi berkaitan dengan standar sebagaimana disampaikan oleh Pak Andreas tadi di pasal 10 sebagaimana diusulkan, nanti akan ada hal yang sama berkaitan dengan jaminan produk halal. Karena tidak semua bisa self declaration. Jadi memang ini ada bagian yang harus dirumuskan lebih dalam gitu loh pimpinan. Karena tidak memungkinkan kalau kemudian kita memisahkan satu self declaration berkaitan dengan standar, satu ini harus diberikan oleh pemerintah pusat. Ini kan jadinya bias gitu. Nah, ini jadi hal yang penting buat kita merumuskan kembali ini sebenarnya maunya digimanakan. Izin juga. Kalau saya lihat nih di sini ada menengah rendah, menengah tinggi, jenis perizinannya standar, nggak ada perbedaan. Jadi ini maksudnya tadi ngomong beda, di sini nggak ada perbedaan, mohon dijelaskan. Di sini ini Pak. Lihat case-nya Pak, jadi ada contoh-contohnya di bidang yang lain. Iya, udah buka, itu kan contoh aja ya Pak. Kalau dia tidak beda, itu tidak jadi masalah Pak. Bapak-bapak di sini pernah nggak melihat contoh sertifikat seperti apa? Fisiknya? Belum kan? Saya udah lihat semua, Pak. Saya punya izinnya juga. Silakan Pak Ellen, tolong dijawab dulu nih menyangkut soal yang tadi. Sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Ledia, karena ini juga menyangkut soal sertifikat produk halal nantinya. Yang mengundang Bu Tari, Pak, yang untuk yang sertifikat standar dulu. Baik. Sebenarnya kami tadi sudah sampaikan Pak, kalau untuk menengah itu sama. Tadi di bahan kami juga, kalau dia menengah itu hanya NIB dan standar. Itu sama. Nah, tetapi yang namanya standar ini, kalau dia menengah tinggi itu memang harus dibuktikan. Jadi ada terbit lagi, misalnya tadi kami contohkan hotel. Bintang 5 tadi ada lagi 1. Jadi ada tambahan saja. Karena dia memang harus dibuktikan yang diperlukan untuk ditempel di hotelnya. Tapi kalau dia memang tidak perlu dibuktikan, itu cukup self-declare. Kalau misalnya halal ini juga dibutuhkan oleh pelaku usahanya ditempel menjadi untuk memberikan kepastian kepada konsumen. Nah itu menjadi menengah tinggi. Tapi sebenarnya esensinya adalah sama Pak, standar saja. Jadi sebenarnya ini barang udah clear. Tapi kalau sebenarnya pemerintah konsisten hanya 3 resiko tadi dan tidak dimunculkan lagi ada yang menengah rendah dan menengah tinggi, ini sebenarnya sudah selesai. Tapi karena dipaparkan lagi persentase itu ada 4 kategori, nah ini menjadi bias. Masalahkan 1, tapi kalau pemerintah sudah menyatakan bahwa sesungguhnya resiko menengah itu apakah dia menengah rendah ataupun dia menengah tinggi, jawabannya adalah standar, selesai. Gitu loh. Silakan. Menyangkut prinsip sekali nih. Karena dengan klasifikasi menengah, rendah, dan menengah tinggi, itu klasifikasi implikasinya di KBLI-nya. Kan pemerintah bikin klasifikasi KBLI. Gitu loh. Artinya kan ini menentukan mana yang akan cukup self declaration, mana yang harus pemerintah pusat ngurus. Pemerintah pusat mengeluarkan sertifikat, beda loh. Antara kalau self declaration itu pernyataan, ya sudah ada di formnya. Pokok saya ngikutin ini, saya menyatakan iya. Tetapi kalau kemudian pemerintah pusat mengeluarkan sertifikat itu ada prosesnya, membutuhkan verifikasi dan seterusnya. Atau itu istilahnya seperti izin lah kalau kita mau ini, karena pemerintah pusat mengeluarkan. Jadi tolonglah, karena ini KBL-nya beda, kecuali kalau tidak dibedakan lain lagi masalahnya. Terima kasih. Izin pimpinan. Silakan Pak. Kami dari fraksi Partai Golkar memahami apa yang disampaikan Pak Andreas. Dan menurut hemat saya apa yang disampaikan itu adalah benar adanya.
Jadi ini menjadi rancu ketika pemerintah tadi menjelaskan ada 4 kategori itu. Kalau seumpamanya tetap pada standar dari draft undang-undang hanya 3 kategori saja, urusan ini sudah selesai. Kalau menurut hemat saya mengusulkan dicabut penjelasannya. Jadi kita tetap pada undang-undang RUU-nya. Jadi penjelasannya yang di ini. Bukan di dalam penjelasan yang di sini tadi, yang 4 kategori tadi itu. Jadi penjelasan pemerintah. Penjelasan pemerintah yang di sini, bukan penjelasan di dalam apanya yang disebut, tapi penjelasan di sini. Ya. Jadi tidak hanya 3 tetap kategori. Terima kasih pimpinan. Izin pimpinan. Silakan Pak Sturman. Siap, supaya tidak berlarut-larut. Mungkin pemerintah coba ambil lagi ahli yang lebih ahli lagi. Supaya kita ini smooth, lancar. Karena cuma sekian dim saja sudah berlama-lama. Sebentar lagi kita ini mau reses. Padahal reses kita sudah sepakat tadi untuk tidak bicara tentang undang-undang. Kita bicara tentang bagaimana dapil kita masing-masing. Kalau begini modelnya, ini alamat reses hilang lagi nih. Nah ini dia Pak, jadi mohon izin, saya sudah sarankan juga tadi kepada pemerintah, carilah yang memang benar-benar pelaku-pelaku di lapangan untuk mendampingi, supaya tidak ada terjadi seperti ini. Bukan bicara teori lagi pimpinan, tapi bicara di lapangan. Karena Pak Andreas, Pak Darmadi itu pelaku di lapangan Pak, terima kasih. Tapi yang pasti saya bukan pelaku kejahatan Pak. Silakan, pemerintah gimana nih yang... Jadi penjelasan di slide ini, Pak, ini sebenarnya menengah aja, karena ujungnya sama standarnya. Jadi pemerintah tetap bertahan dengan sertifikat standar tadi, yang untuk klasifikasinya ada 3. 1, resiko rendah dengan konsekuensi NIB. Kalau menengah, ya. Yang tinggi izin. Pak Andreas, coba sekali lagi Pak Andreas, tolong. Kalau demikian, kalau itu sama, berarti konsekuensinya ada implikasinya. Berarti nggak ada tuh pasal 10 ayat 2 dan 3 itu. Satu aja. Mana tuh pasal 10, itu di berapa Pak Andreas? Pasal 10 ayat 2 itu kan menyangkut pernyataan, itu yang sebetulnya 192. Nah, itu sebetulnya yang menyangkut tadi klasifikasi tingkat risiko menengah rendah. Kalau pasal 9 ayat 3-nya itu masuk menengah tinggi. Itu kan konsekuensinya. Kalau disamakan, kenapa mesti dibagi 2 gitu loh. 193 mana? Tampilkan. Yang berusaha 191, sertifikat standar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B merupakan pernyataan pemenuhan kebutuhan standar. Ini self declaration ya. Kemudian ayat 3-nya 192, dalam hal sertifikat standar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diperlukan untuk standarisasi produk, pemerintah pusat menerbitkan, iya benar Pak Andreas bilang benar. Jadi pemerintah itu dalam RUU-nya sudah membagi 2 klasifikasi itu. Jadi konsekuensinya kalau mau pakai 3, maka yang 191 dihapus. Dan 192 harus diformulasi kembali supaya memenuhi 3 standar perizinan berusaha tadi yang berbasis resiko. Ada penyesuaian. Jadi Ibu Tari tadi menjelaskan sebenarnya sudah benar sesuai dengan batang tubuh yang diajukan oleh pemerintah. Begitu Pak Andreas ya? Walaupun kecenderungannya
mohon deh dengan pemerintah ya tolong direnungkan dulu. Karena kegiatan usaha kita tuh banyak. Ya. Kalau hanya mengklasifikasikan risiko berdasarkan 3 itu sangat-sangat menyederhanakan. Akibatnya apa nanti? Di lapangan pelaksanaannya yang akan amburadul. Ini mohon menjadi betul-betul catatan. Saya paham sekali penerapan risk-based license itu termasuk di berbagai negara maju, ya, mau di Inggris, mau di ini, kita paham. Tapi tadi kita harus ingat bahwa kompleksitas masyarakat kita, ya. Tadi saya mengatakan, misalkan tadi kalau klasifikasi 1 saja, rumah makan atau warung Padang, apa disamaan tuh, warung Tegal sama warung Padang, harus ngirim, istilahnya tuh, minta perizinan kepada pemerintah pusat dengan tadi standarisasi sertifikat standar tadi. Jadi ini tadi udah ditambahkan klasifikasi usaha. Tetapi sebetulnya dengan pembidangan menjadi 4 itu, menurut saya itu malah lebih bagus, gitu loh. Dan ini sebetulnya di draftnya pun di dalam pasal 10 memang demikian gitu loh. Jadi kita kan harus tidak lepas dari katakanlah helikopter view-nya dulu nih. Ya, setelah itu baru kita masuk kepada detailnya. Jangan sampai kita tersesat ya, masuk hutan tapi kemudian kita udah masuk kepada batang pohon dan tumbuhannya. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Baik. Saya rasa gimana Pak Ellen? Ya, kami setuju Pak. Nanti diformulasi ya, diformulasi ya. Oke ya. Ya. Udah. Formulasi ulang. Silakan berikutnya 1 DIM 181. 182 ya? Saya benar di batang tubuhnya 183 ya? Ya, 183. Baik, DIM 183 huruf C, kegiatan usaha berisiko tinggi. Tanggapan dari fraksi PDI Perjuangan tetap, tanggapan dari fraksi Golkar tetap, tanggapan dari fraksi Gerindra tetap, tanggapan dari fraksi Nasdem tetap, tanggapan dari fraksi PKB minta dipending, tanggapan dari fraksi PKS tidak memberi tanggapan, PAN dan P3 tetap, DPD tetap. Setuju ya? Berikutnya DIM 184. DIM 184, paragraf 2, perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko rendah. Tanggapan dari fraksi PDI Perjuangan tetap, namun mengusulkan penambahan pasal baru. Di antara pasal 8 dan pasal 9 ditambahkan 2 pasal, yakni pasal 8A dan pasal 8B berbunyi sebagai berikut. Pasal 8A, ayat 1, pemerintah melakukan evaluasi pemeringkatan risiko secara berkala. Ayat 2, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan antara, mohon maaf kami ulangi, ayat 2, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan antara lain A, penilaian riwayat kepatuhan, B, pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan C, analisis untung rugi tiap sektor yang terpengaruh oleh jenis usaha garis miring kegiatan. Pasal 8B, penetapan tingkat risiko dan evaluasi penetapannya dilakukan dengan menerapkan asas kehati-hatian. Tanggapan dari fraksi Golkar tetap, tanggapan dari fraksi Gerindra tetap, tanggapan dari fraksi Nasdem dan PKB tetap, tanggapan fraksi PKS tidak memberi tanggapan, PAN dan P3 tetap, DPD tetap. Baik, tadi yang usul PDIP kan tadi sudah sejalan ya, yang diusulkan oleh PDIP yang 8A. Yang 8B kita sudah sepakat di DIM 156. Soal asas kehati-hatian itu sudah dimasukkan di DIM 156. Setuju ya? Selanjutnya DIM 185, sorry.
DIM 185 pasal 9 ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 7 huruf A merupakan pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. Tanggapan dari fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan dari pihak pemerintah. Tanggapan dari fraksi Golkar tetap. Tanggapan dari fraksi Gerindra tetap. Tanggapan dari fraksi Nasdem. Perbaikan rumusan menambahkan kata pasal di depan kata angka. Pasal 9 ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 7 huruf A berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. Tanggapan dari fraksi PKB tetap, PKS tidak memberi tanggapan. Fraksi PAN mengusulkan perubahan berbunyi sebagai berikut. Mohon maaf, fraksi PAN mengusulkan perubahan penambahan kata pasal sebelum angka 8 sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 7 huruf A berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. Tanggapan dari fraksi P3 tetap. Tanggapan dari DPD RI berbunyi sebagai berikut. Pasal 9 ayat 1. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 7 huruf A berupa pemberian nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. Demikian pimpinan. Baik, karena kan nanti kalau yang usulan DPD saya pikir ada wajar ya, ini berkaitan dengan perwakilan daerah. Tapi kan roh daripada undang-undang ini kita sudah sepakat dari awal bahwa nanti model perizinannya kan akan dibentuk dalam satu sistem ya, namanya OSS nanti. Yang kedua menyangkut soal yang diusulkan oleh Nasdem dan PAN, saya rasa tidak masalah Pak ya, itu hanya penambahan kata pasal supaya lebih jelas ya. Kalau PDIP saya rasa sudah memperjelas ya, karena ini kan rangkaian penjelasan yang sudah di. Ya mungkin perlu klarifikasi dari pihak pemerintah dan menjadi catatan ini. Apakah nanti dimasukkan di dalam RPP atau dan seterusnya. Bahwa kalau event risiko rendah hanya sifatnya nomor induk berusaha, kita mesti bayangkan. Karena dimanapun juga yang saya tahu saya, event yang risk level 1 berdasarkan risk based licensing, itu kalau yang ada hubungannya dengan katakanlah pencemaran lingkungan segala macam, mereka harus tetap memberikan pernyataan. Dan itu dipakai nanti oleh pengawas di dalam menentukan ini, sesuai catatan kami. Jadi itu yang penting ditekankan. Dan yang kedua adalah nomor induk berusaha itu sifatnya hanya pendaftaran registrasi atau juga sebetulnya pemenuhan terhadap prekualifikasi yang ada. Nah ini tolong jelaskan, misalkan ya, contohnya yang katakanlah NIB. NIB itu meliputi apa sih? Ya, klasifikasi sebelumnya. Apakah termasuk misalkan kalau untuk UKM, ya persetujuan atau pernyataan tentang kehalalan suatu produk tadi yang disampaikan oleh Bu Lydia, itu sudah termasuk di situ atau itu nanti akan diurus lebih lanjut? Ini yang perlu, jadi NIB itu hanya sekedar registration numbers atau sebetulnya sebelum mereka mendapatkan registration numbers itu sudah memenuhi prekualifikasi. Jadi kalau ada yang menanyakan, loh kamu berusaha ini atas dasar apa? Ini loh, selesai sudah. Gitu. Ini yang perlu sebetulnya penegasannya di situ. Terima kasih. Silakan Pak Ellen. Oh silakan DPD. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Balek, teman-teman DPR RI dan pihak pemerintah. Ya, kenapa DPD RI menambahkan tentang khususnya NIB yang risiko rendah itu dilaksanakan saja oleh pemerintah daerah supaya ini tidak terlalu panjang Pak urusannya. Jadi kalau NIB cukup di daerah, kalau walaupun membuat sebuah sistem ya, tetapi nanti ujung-ujungnya mengeluarkan pemerintah pusat NIB ini.
Nah, kalau di daerah, khususnya yang misalnya UMKM kecil-kecilan itu kan tinggal mungkin Pak Arab dengan kepala dinas sudah selesai. Intinya seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Elan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Andreas dan teman-teman dari DPD. Baik, terima kasih Pak Andreas. Jadi untuk NIB, kalau sekarang, konsep sekarang OSS, NIB itu hanya identitas, Pak. Tetapi dengan konsep risk-based approach ini, NIB kita naikkan menjadi perizinan berusaha untuk yang risiko rendah. Jadi tidak hanya semata-mata sebagai identitas, tapi dia juga sebagai perizinan berusaha, legalitas dia. Nah, itu Pak. Jadi memang berbeda status NIB yang sekarang dengan nanti kalau ini sudah di-apply. Datanya juga pasti berbeda, Pak. Datanya akan jauh lebih banyak daripada yang sekarang. Kalau sekarang kan hanya data umum saja. Nanti ya sudah ada data, mungkin kapasitas produksi segala macam itu sudah ada. Boleh izin Ketua, boleh disebutkan nggak apa rencana data ke depan untuk ngurus OSS NIB? Perbedaannya apa dengan sekarang? Sekarang kalau NIB itu lebih data umum, Pak. Data PT itu saja. Ya, apa yang Ibu mau tambahkan untuk NIB ke depan sebagai syarat? Bisa kapasitas tergantung kegiatan usahanya sebenarnya, Pak. Yang pasti sih kapasitas produksinya, kemudian investasinya, tenaga kerja. Ya, itu Pak, tergantung kegiatan usahanya. Masukannya banyak. Nah, kalau usaha mikro kecil gimana? Ibu kasih NIB dengan syarat-syarat itu? Tidak ada syarat-syarat kalau NIB, Pak. Dia hanya mengisi saja, sama seperti yang sekarang sudah ada di OSS, Pak. Jadi ya, mungkin gini ya, kan udah jelas tadi pertanyaannya Pak Andreas itu jelas. Ya. NIB itu kalau nanti ini Undang-Undang Cipta Kerja kita sahkan, apakah itu sekedar untuk registrasi? Tadi udah dijawab bahwa itu bagian dari perizinan berusaha. Oh, udah clear Pak ya? Ya udah, kalau gitu kita ketok ya. Nah, berikutnya DIM 1 ini menjelang pukul 12:30 karena kita jam 1.30 kan akan ada paripurna. 1.30. Kita lanjut sedikit lagi sampai dengan pukul 1:45 ya. Supaya ada waktu untuk jeda. 1:4 ya, Soma. Silakan 1 DIM 186. Baik, pimpinan. DIM 186 ayat 2, nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bukti registrasi _pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Tanggapan dari fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan dari pihak pemerintah. Fraksi Golkar tetap, fraksi Gerindra tetap, fraksi Nasdem tetap, PKB tetap, PKS tidak memberi catatan dan tanggapan, PAN tetap, P3. Redaksional ayat 2 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 2, nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bukti registrasi _pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian P3 juga mengusulkan penambahan ayat baru yaitu ayat 3 berbunyi sebagai berikut. Pemerintah daerah wajib memberikan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lambat 7 hari kerja. Ya. Tanggapan dari DPD tetap. Baik. Saya rasa kita setuju ya. Ya. Pak Ketua. Ini kaitan yang pertanyaan Pak Andreas tadi itu menjelaskan. Ini yang penjelasannya sekarang. Ya. Nasionalnya perlu nanti. Nah, nanti kita serahkan di Timus. Nanti kalau ada sarannya dari Pak Andreas, Pak Ketua. Masukannya. Izin bicara sedikit. NIB sekarang kan lewat OSS diatur dalam PP 24 2018. Nah, di dalam persyaratan itu kalau kita terapkan pada usaha mikro, salah satu persyaratannya
Mikro UMKM kan harus punya NIB kan ke depan kan. NIB di per PP itu kan ada 2, perusahaan perseorangan dan badan usaha. Perusahaan. Nah, salah satu poin untuk mendaftar NIB setahu saya itu harus ada NPWP, Pak. Nah, ini kaitannya kemarin kan banyak, kalau kita lihat stimulus kemarin banyak yang nggak bisa dapat karena UMKM itu nggak punya NPWP, Pak. Nah, apakah syarat nanti secara teknis itu akan tidak diberlakukan kepada usaha mikro dan kecil atau tetap diberlakukan? Karena kalau tetap diberlakukan NPWP, banyak yang nggak bisa punya NIB, Pak. Ini menjadi persoalan tersendiri loh. Dan padahal orang mikro yang mikro kecil itu kalau mau ngurus NPWP pada nggak mau, Pak. Ketakutan. Ya. Ini persoalan penting. Jadi mohon diperhatikan, Pak, untuk hal ini. Karena kita kalau buat persyaratannya NPWP nggak jalan nih semua. Baik. Ya. Pak Darmadi ikut nggak waktu kita bahas bab 5? Nah, salah satu syarat bukti keberpihakan kita kepada usaha mikro, kita minta supaya PPh-nya itu 0%. Bukan, itu salah satunya loh. Bukan masa PPh. Yang ngerti NPWP, itu kan, ini bicara soal NPWP. Kekhawatiran orang mengurus itu kan menyangkut soal kewajiban untuk membayar. Nah, dengan kemudahan yang kita berikan, itu artinya kan pemerintah punya kewajiban untuk memfasilitasi kalau itu tidak dilakukan. Nah, sekarang dengan mereka memiliki NPWP pun juga, nanti kewajiban terutama menyangkut soal PPh kan yang paling dikhawatirkan. Jadi ada psikologis. Iya, ngerti, Pak. Tapi kan nanti pemerintah punya kewajiban untuk memfasilitasi itu. Kan pemerintah kita sudah diwajibkan untuk memfasilitasi. Pertanyaan saya, apakah dengan PPh 0% itu untuk UMKM membuat orang mau membuat NPWP? Itu kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi. Ya. Itu kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi dan itu kita sudah normakan di bab 5. Nah, bagaimana caranya nanti, kalaupun nanti itu, karena mungkin PPh-nya udah kita mintakan kemarin kan 0, Pak, untuk usaha mikro ya. Nah, apakah syarat NPWP itu masih dibutuhkan atau tidak? Nah, itu nanti silakan dijawab oleh pemerintah ya. Ya. Saya rasa setuju ya. Oke. DIM 187. DIM 187. Paragraf 3. Perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko menengah. Tanggapan dari fraksi PDI Perjuangan, tanggapan dari fraksi Golkar, fraksi Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan P3 semuanya menyatakan tetap. PKS memberikan catatan pendalaman. 1. Perlu ada norma yang menjelaskan mekanisme penetapan klasifikasi usaha berisiko rendah, menengah, dan tinggi. 2. Ada kriteria usaha berisiko rendah, menengah, tinggi. DPD tetap. Saya pikir sudah terjawab ya? Ya, jadi disesuaikan tadi, ya, direformulasi ya. Ya. DIM 188. DIM 188, pasal 10 ayat 1. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 7 huruf B berupa pemberian titik 2. Tanggapan dari fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan dari pihak pemerintah. Fraksi Golkar tetap, fraksi Gerindra tetap, fraksi Nasdem tetap, fraksi PKS tidak memberi tanggapan, PAN dan P3 tetap, DPD tetap. Sama lagi ya, Pak Andreas? Sama, ya. Reformulasi. Ya. Pemerintah, DPD setuju ya? Berikutnya 189. Ada menengah rendah sama menengah tinggi itu aja. DIM 189 huruf A, nomor induk berusaha, titik koma, dan PDIP meminta penjelasan pemerintah. Golkar tetap, Gerindra tetap, Nasdem tetap, PKB tetap, PKS tidak memberi tanggapan, PAN tetap, P3 tetap, DPD tetap. Baik, setuju ya? 190. DIM 190 huruf B, sertifikat standar. PDIP meminta penjelasan. Fraksi Golkar tetap,
fraksi Gerindra tetap, Nasdem tetap, PKB tetap, PKS tidak memberi tanggapan, PAN tetap, P3 tetap, DPD tetap. Baik, setuju ya. 191. DIM 191 ayat 2. Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan pernyataan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya. Fraksi PDIP meminta penjelasan dari pihak pemerintah. Fraksi Golkar tetap, Gerindra tetap, Nasdem tetap, PKB tetap, PKS tidak memberikan catatan atau tanggapan. Fraksi PAN mengusulkan perubahan, menghapus frasa merupakan pernyataan setelah huruf B dan menambahkan frasa diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai, sehingga berbunyi sebagai berikut. Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usaha. Fraksi P3 tetap, DPD RI tetap. Ini PAN silakan, mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih. Saya kira untuk memberikan kepastian usaha itu kan masyarakat juga diedukasi. Nah, dalam kaitan dengan itu maka usul kami seperti yang disebutkan tadi, bahwa sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada huruf B itu diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, pastikan supaya ada kepastian hukum. Sekali dalam kepastian hukum itu dimaksudkan supaya masyarakat juga punya akses. Kedua, ada pembinaan, ada bantuan modal, ada pengawasan, dan itu kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan. Saya kira tambahan begitu. Intinya adalah kemudahan bagi masyarakat. Termasuk misalnya mohon dipertimbangkan betul bahwa dari sisi administratif tidak ada masalah, misalnya registrasi itu perlu ada NPWP. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan itu aparat kita sudah siapkah semangat penyelenggara negara untuk melayani publik, itu yang perlu dilakukan. Tidak maka akan menjadi persoalan baru. Nah, jadi saya kira mempertemukan antara dasolen dan dasain itu penting. Jangan sampai norma ini bagus, implementasinya kembali seperti dulu, mempersulit. Saya kira itu yang perlu. Semangat sudah oke nih, semangat oke. Terima kasih. Saya lupa nih tadi Pak. Jadi rupanya tadi kan kita sepakati ya, usulan dari Pak Andreas tadi 191 dan 192 ini akan kita reformulasi kembali. Ya, sudah jadi catatan karena menyangkut soal pengelompokan tadi. 191 dan 192. Kita lanjut ke 194. Ini tinggal 10 menit lagi Pak Kapoksi. DIM 194, pasal 11 ayat 1. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha beresiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 7 huruf C berupa pemberian titik 2. Tanggapan dari fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan dari pihak pemerintah. Kemudian tanggapan dari fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, dan P3 menyatakan tetap. PKS tidak memberikan tanggapan, DPD tetap. Setuju ya? 195. Penegasan Ketua. Jadi semua izin itu merupakan produk pusat ya Pak ya? Semua izin Pak ya? Kalau menurut Pak Arteria, ini kan negara kesatuan. Begitu Pak Arteria ya? Ya udah. Silakan. 195. DIM 195 huruf A. Nomor induk berusaha, titik koma dan. PDIP tetap, Golkar tetap, Nasdem tetap, Gerindra tetap, PKB tetap, PKS tidak memberi tanggapan, PAN tetap, P3. Selain A, nomor induk berusaha ditambahkan sertifikat standar. DPD tetap. Tadi kan kita udah jelas
Kalau NIB, kemudian sertifikat standar dan izin ya. Saya pikir setuju ya. DIM 197. 157 Pak. Oh ya, ya benar, izin itu ya, 197 benar. DIM 197 ayat 2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan persetujuan pemerintah pusat untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. PDIP minta penjelasan dari pihak pemerintah. Fraksi Golkar, fraksi Gerindra, Nasdem, dan PKB menyatakan tetap. PKS tidak memberi catatan. PAN tetap. P3 mengusulkan dua rumusan sebagai berikut. Ayat 2. Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan pernyataan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya. Ayat 3, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan persetujuan pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Tanggapan dari DPD RI tetap. Baik, jadi tadi kan yang paling banyak kita perdebatkan kalau dia menyangkut sertifikat standar. Kalau NIB dan izin, saya rasa clear ya, karena ini izin kan menyangkut soal resiko tinggi. Oke ya, silakan. Catatan Pak Ketua, karena sebenarnya catatan dari fraksi PDI Perjuangan di sini ini kan sebenarnya meskipun dimasukkan dalam DIM ini, sebenarnya sifatnya menyeluruh sebenarnya Pak Ketua. Karena apa? Karena dalam bayangan kami, kalau undang-undang ini berlaku, ini dampak realnya ya terhadap apa yang diharapkan terjadi itu seperti apa? Itu yang disebut Regulatory Impact Assessment, RIA. Karena seperti tadi, Pak Darmadi sebagai pelaku usaha merasa loh, sepertinya ini nanti akan business as usual. Ada kesan seperti itu. Kalau NPWP tetap dijadikan persyaratan, sementara kita tahu NPWP itu dimanapun adalah wajib gitu. Kalau di negara maju tidak mempunyai NPWP, kita tidak mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik. Iya, jadi itu sebabnya tolong pihak pemerintah memikirkan ini sebagai sesuatu yang utuh. Saya kira itu Pak Ellen. Terima kasih. Tambahan aja, bahkan untuk relaksasi, mau direlaksasi aja, nggak bisa Pak. Kenapa? Penolakan kita nggak punya NPWP. Bayangin. Untuk ketakutan itu ada di masyarakat Pak. Bukan hanya ketakutan mereka, bahkan ketakutan Pak Ketua juga mungkin. Artinya ini rakyat kecil Pak. Setuju. Rakyat kecil. Kita kan bergaul dengan rakyat kecil semua di sini. Apa yang ada di pikiran mereka, kita tahu Pak. Implementasinya nggak semudah itu. Mohon dipikirkan. Jadi ini masalah besar, bisa dijalankan nggak ini? Itu. Terima kasih Ketua. Ya. Sebenarnya itu masyarakat bawah, sebenarnya tuh nggak takut Pak. Yang takut itu mungkin Pak Nurul ini nggak takut ya? Ya. Pak Ketua. Nah, prosedurnya memang ya. Pak Ketua. Nah, nanti itu ada, silakan Pak. Jadi sebetulnya yang disampaikan Prof. Indrawan tadi benar adanya, dan Pak Darmadi kan juga sebagai pelaku benar adanya. Ini Pak Ellen sebagai pemerintah yang sering kami lakukan diskusi dengan pemerintah dan termasuk juga para narasumber ketika kita membahas berbagai regulasi yang berkaitan dengan pajak. Dan ini memang banyak regulasi perpajakan yang tumpang tindih. Contohnya sajalah satu objek pajak. Katakanlah kita ini punya mobil. Kita sudah bayar pajak untuk STNK. Pajak pembelian kita bayar. Begitu kita masuk aset atau menjadi kekayaan, itu kita juga bayar pajak lagi. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan NPWP, di negara manapun lazim bahwa NPWP itu menjadi kewajiban. Karena justru fiskal itu harus digali dari penerimaan pajak sebesar-besar termasuk perorangan. Nah, persoalannya adalah pengurusan ini bisa. Itulah yang kemarin pada waktu teks amnesty, harapan kami adalah dibuka satu konsultan pajak sebanyak-banyaknya.
Sehingga konsultan itu akan membina, katakanlah satu konsultan membina 1000 wajib pajak. Itu disederhanakan. Formulirnya Pak, mohon maaf. Kami anggota DPR Pak, yang notabene orang berpendidikan. Kalau udah mulai bikin LKHPN Pak, kita itu merekrut konsultan Pak. Yang bayarnya mahal Pak. Apalagi rakyat kecil. Nah oleh karena itu ini menjadi catatan pemerintah bahwa untuk memenuhi harapan semua pihak, baik negara maupun masyarakat, maka penyederhanaan yang terkait dengan untuk mendapatkan NPWP ini harus kita lakukan. Tidak ada kata lain. Gitu. Jadi kira-kira itu pimpinan. Masih. Masyarakat nggak takut, hanya ngurusnya yang malas Pak. Benar. Gitu. Makasih. Baik. Saya rasa kita sependapat ya yang disampaikan Pak Darmadi, Prof. Hendrawan, Pak Firman, dan teman-teman DPD juga. Setuju ya? DIM nomor 200. Baik, pimpinan. DIM 200, pasal 12. Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 7. PDIP meminta penjelasan dari pihak pemerintah sekaligus mengusulkan penambahan 2 ayat baru, yakni ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 2, sejarah kepatuhan dan sistem manajemen risiko internal dari lembaga atau perusahaan dapat dijadikan pertimbangan untuk mengurangi intensitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, pemerintah wajib melakukan pengawasan secara acak kepada usaha _kegiatan dalam ketiga tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 7. Kemudian penambahan beberapa pasal, yaitu di antara pasal 12 dan pasal 13 ditambahkan 4 pasal baru, yakni pasal 12A, 12B, 12C, dan 12D yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 12A ayat 1, pemerintah mengembangkan database pengawasan yang terintegrasi antar kementerian, _lembaga, dan organisasi perangkat daerah. Ayat 2, pemerintah mengembangkan algoritma pengawasan perizinan untuk mendeteksi pelanggaran, mendeteksi perubahan tingkat risiko, dan merekomendasikan penindakan. Ayat 3, algoritma sebagaimana dimaksud di atas dikembangkan dengan sumber terbuka dan partisipatif dengan tujuan untuk menghindari bias. Pasal 12B, pejabat pengawas sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan berwenang untuk A. Melakukan inspeksi acak, B. Melakukan inspeksi mendadak, C. Melakukan pemantauan, D. Meminta keterangan, E. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, F. Memasuki tempat tertentu, G. Memotret, H. Membuat rekaman audio visual, I. Mengambil sampel, J. Memeriksa peralatan, K. Memeriksa instalasi dan atau alat transportasi, dan atau L. Menghentikan pelanggaran tertentu. Pasal 12C ayat 1, dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B huruf B, pejabat pengawas wajib mempunyai surat tugas resmi dari atasan yang diunggah ke sistem informasi perizinan terintegrasi setelah pengawasan selesai dilakukan. Ayat 2, pejabat pengawas wajib menyampaikan berita acara pengawasan ke dalam sistem informasi perizinan terintegrasi maksimal 10 hari kerja setelah hari terakhir pengawasan. Pasal 12D ayat 1, setiap orang yang menghalangi kegiatan pengawasan dikenai sanksi berupa denda administrasi. Ayat 2, penjatuhan denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan surat denda yang menjelaskan fakta tentang tindakan menghalangi kegiatan pengawasan. Ayat 3, penjatuhan sanksi berupa denda administratif dan surat denda diunggah ke sistem informasi perizinan terintegrasi.
harus dimuat dalam rancangan peraturan pemerintah. Tanggapan dari fraksi Golkar tetap, tanggapan dari fraksi Gerindra tetap, fraksi Nasdem tetap, fraksi PKB tetap, fraksi PKS tidak memberikan tanggapan, PAN dan P3 tetap. Dari DPD RI ada usul perubahan dan tanggapan sebagai berikut. Ayat 1, pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 7. Ayat 2, pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikian pimpinan. Baik, ini DIM terakhir ini Pak. Nah ini memang usulan teman-teman dari PDI Perjuangan ini kan cukup panjang. Tapi penting. Nah tinggal apakah ini memang harus diakomodir secara limitatif di dalam rancangan undang-undang ini, atau kita minta jaminan pemerintah untuk materi muatan yang terkait dengan usulan DIM nomor 200 dari teman-teman PDIP itu bisa diakomodir dalam peraturan pemerintah. Yang penting semuanya ini harus, karena ini penting semua Pak. Saya sendiri sependapat nih. Nah, cuman juga kalau ini kita cantumkan secara limitatif di dalam undang-undang terlalu panjang, karena ini terlalu teknis. Nah, saya minta kepada pemerintah, ini bisa diakomodir Pak ya. Tolong ya. Ya, silakan. Kami akan akomodir di dalam RPP-nya nanti Pak. Ya. Jelas ya, ini kan direkam nih. Ya, pemerintah udah sedia. Kemudian DPD tadi yang terakhir tetap ya? Ada catatan ya? Pengawasannya. Oh, pengawasan. Pengawasan. Ya, kan udah otomatis tuh. Bahwa aspek pengawasan pemerintah daerah semua terlibat. Pimpinan. Ya. Silakan. Meskipun saya bukan dari PDIP, tapi saya setuju dengan apa yang dimasukkan oleh fraksi PDI Perjuangan, tetapi juga perlu memastikan karena ini adalah hal yang detail dalam pengawasan ini, kita tidak boleh melupakan tentang pemberian sanksi kepada pengawas yang menyalahgunakan wewenang. Itu aja. Terima kasih. Ya, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usulan teman-teman PDIP. Setuju ya? Bapak Ibu sekalian, ini udah lewat 2 menit dari yang saya sampaikan, karena kita mau istirahat dulu, mau sholat dan lain sebagainya, dan jam 1 persiapan kita untuk paripurna. Insya Allah kita lanjutkan besok untuk RUU Cipta Kerja. Besok hari Rabu jam 10 akan kita lanjutkan kembali, mulai dengan DIM 200. Jadi ini skorsing berarti ya? Kita skorsing. Dengan demikian, terima kasih kepada wakil pemerintah, kemudian teman-teman DPD, pimpinan dan anggota Panja. Insya Allah besok kita lanjutkan pukul 10 untuk membahas DIM-DIM selanjutnya. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang saya skor sampai dengan pukul 10 besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal lama ini, betul.